Ratusan Zeus yang berkumpul sudah menjadi kelompok terkuat. Mereka telah mendengar berita itu dan ekspresi mereka tampak berat. Setelah mereka terdiam beberapa saat, beberapa orang maju satu demi satu. Saya bersedia pergi. Aku juga akan mencobanya. Kalau tidak, kita semua benar-benar mati. Itu cermin Yin Yang Kaisar. Aku mengikuti kalian semua. Ini jalan yang sangat berbahaya. Kamu tidak hanya harus berjuang keluar, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan sekelompok besar dewa fantasi. Kuncinya adalah setelah berhasil, kamu harus melarikan diri ke berbagai arah. Kemungkinan bertahan hidup sangat kecil. Dalam situasi ini, Li Tianming merasa sangat lega karena banyak orang berdiri. Dia tidak bisa menjaminnya, tetapi dia akan melakukan yang terbaik. Lebih dari 60 orang, itu sebenarnya cukup. Li Tianming hanya membutuhkan mereka untuk menahan lebih dari 1000 dewa langit fantasi. Jumlah mereka terlalu banyak, dan banyak di antaranya adalah dewa kosmik tingkat kedua dan ketiga. Mereka tidak mudah dihadapi dan akan dengan mudah mengganggu pertarungannya melawan dua dewa langit peringkat kedua dalam daftar 10 alam semesta langit sunyi. Kita sudah sampai. Ayo pergi sekarang, kata Li Tianming dengan suara berat. Ayo pergi. Lin Chouge mengangguk, lalu berbalik ke arah Jiang Feifei dan yang lainnya dan berkata, begitu kita mulai bertarung, musuh akan tahu bahwa beberapa pasukan utama kita telah pergi. Kemungkinan besar mereka akan memanfaatkan kekacauan ini dan menyerang Gua 9 kehidupan terlebih dahulu. Jadi, kuserahkan tempat ini padamu. Tidak masalah. Setidaknya kita masih bisa mempertahankannya, jadi kalian hati-hati saja, kata Jiang Feifei. Mereka semua sangat berani, kalau tidak mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk datang dan bertarung. Namun pada saat itu, terdengar suara sumbang. Tunggu, Pu Lingyi, yang sedari tadi diam, tiba-tiba keluar dan berkata kepada Lin Chouge, kau tepat sasaran. Apa kuncinya? Tanya Lin Chouge dengan heran. Pu Lingyi mencibir, kalian membawa pergi sebagian besar orang kuat, meninggalkan Gua 9 kehidupan kosong. Musuh memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang kita, menyebabkan banyak korban. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana berubah menjadi sunyi senyap. Li Tianming juga tertegun sejenak, lalu murka. Ia menggertakkan gigi dan berkata, apa yang kau bicarakan? Itu tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Pu Lingyi menatapnya tajam. Cermin Yin Yang Kaisar Langit, artefak yang begitu berharga, jika ditinggalkan di sini, tahukah kau betapa seriusnya kerugian bagi Tungku Bintang 10 yang sunyi? Bagaimana mungkin mereka membiarkan generasi muda menggunakannya? Kau mengarang cerita tanpa memahami detailnya. Konyol sekali. Kau benar-benar sakit jiwa. Jiang Feifei memelototinya tanpa berkata apa-apa, lalu berkata kepada Li Tianming, abaikan dia dan pergilah dari sini secepat mungkin. Aku sungguh tak tega membiarkan orang-orang saleh ini menjadi bodoh dan mati. Jika mereka pergi, kita akan kalah dari dalam dan luar, dan kita akan tamat. Pu Lingyi menatap Li Tianming. Kalau kau ingin aku percaya padamu, caranya mudah. Lepaskan topeng tipu daya ini dan biarkan kami melihat wajah aslimu. Kalau tidak, siapa yang akan tahu apakah kau keturunan Yan Huang atau salah satu dari 8 divisi dewa? Kalau kau bukan anggota 8 divisi dewa, kau tidak punya arena Tiandao, dan kau sendirian di Gua 9 kehidupan ini, bagaimana kau bisa tahu tentang cermin Yin Yang Kaisar? Kalau kau punya keturunan Yan Huang lain untuk membantu mengawasi mereka, caranya mudah. Panggil saja salah satu dan biarkan kami melihatnya. Dalam keadaan darurat ini, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Dia cukup menarik. Semua yang dia katakan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Li Tianming. Lagi pula, Li Tianming bukan keturunan Yan dan Huang di sini. Ketika kata-kata ini diucapkan, beberapa orang merasa kedinginan dan merasa seperti mereka hampir dikhianati. Mereka semua memandang Li Tianming. Kenapa banyak tanya dia harus pakai topeng, jadi pasti ada rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Bagaimana mungkin dia memberitahu 8 dewa di arena Tiandao? Semua orang hanya perlu ingat satu hal, apakah dia yang menyuruh kita bersembunyi di Gua 9 kehidupan? Kalau bukan karena dia, apa kita sudah mati? Wajah Jiang Feifei memerah karena marah. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang hanya bisa menundukkan kepala dan tetap diam, tidak tahu siapa yang harus dipercayai untuk sesaat. Saudara Lin, maafkan aku karena telah mempermalukanmu. Lin Chouge menggelengkan kepala dan mendesah, lalu berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, aku akan ikut denganmu. Aku tidak percaya pada begitu banyak teori konspirasi. Di antara teman, ketulusan adalah dasar dari rasa hormat satu sama lain. Jika aku salah kali ini dan kau benar-benar ingin mencelakai rakyat kita, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku, Lin Chouge, telah hidup sia-sia selama ini. Aku ikut denganmu.
Jiang Linceng menerobos kerumunan dan berjalan ke arah Li Tianming. Aku akan melakukannya. Jiang Datu juga mengikutinya. Aku ikut juga. Tidak peduli seberapa menakutkan kata-kata Park Lingyi, yang mengejutkan Li Tianming, pada akhirnya, masih ada lebih dari 50 orang yang bersedia menyerahkan nyawa mereka kepadanya, dan hanya sejumlah kecil orang yang mengundurkan diri. Jika kita kalah, kalian semua akan menjadi pendosa dalam sejarah Hengxia kuno. Setelah Park Lingyi selesai berbicara, dia berbalik dengan marah. Tunggu, Li Tianming tiba-tiba berteriak. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Begitu Park Lingyi berbalik, tamparan keras mendarat di wajahnya, menghanyutkannya dan menghantam dinding gua dengan keras, membuat wajahnya berubah. Li Tianming lah yang mengambil langkah itu. Setelah mencapai Dewa Kosmik setengah langkah, perubahan yang paling nyata adalah bahwa bagian-bagian anggota tubuhnya yang menjadi miliknya semuanya berubah menjadi partikel neutron, yang membuat kekuatan fisiknya lebih terintegrasi dan lebih kuat, dan dia bukan lagi seekor kuda kecil yang menarik kereta besar. Hanya tamparan ini saja membuat Pu Lingyi, Dewa Zeus tingkat ke-7, melihat bintang-bintang. Beraninya kau melakukan itu, Park Lingyi geram. Dia ingin bertarung, tetapi kedua wanita itu, Jiang Feifei dan Jilin, menghalangi jalannya. Kamu masih utang 2 tamparan sama aku. Nanti kalau aku balik, aku tampar mukamu lagi. Li Tianming memelototinya. Setelah mengatakan ini, ia langsung berkata kepada 50 orang saleh itu, pria-pria pemberani, aku merasa rendah hati. Semuanya, ikuti aku dan bertarung. Membasmi. Dibandingkan dengan Park Lingyi, mereka jelas lebih menyukai kepribadian Li Tianming, yang tegas dan kasar, yang merupakan tipe pemimpin yang membuat orang menjadi fanatik. Semua spekulasi Park Lingyi ada alasannya, tetapi dia mengabaikan satu hal, yaitu persimpangan hati orang-orang. Sejak kecil, ia tidak menyukai Li Tianming dan berdiri di sisi yang berlawanan. Semua spekulasinya dipenuhi dengan kebencian. Dengan niat jahat, mereka pasti akan menyimpulkan bahwa Li Tianming ingin membasmi mereka. Namun yang lain tidak. Itulah perbedaannya. Di bawah kepemimpinan Yin Chen, Li Tianming telah menemukan jalan yang tak akan ditemukan oleh 8 dewa. Puluhan orang diam-diam pergi dan menyelinap menuruni gunung keajaiban hitam. Pihak lain jelas telah mengetahui tindakan kita melalui arena Tiandao, tetapi akan ada jeda waktu bagi mereka untuk menyebarkan berita. Jeda waktu ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Jika kita terlambat, kita akan terjebak dalam rawa. Aku mungkin tidak mati, tetapi semua orang pasti akan berada dalam bahaya kematian, kata Li Tianming kepada mereka dengan sangat jujur. Mata semua orang merah dan tidak ada seorang pun yang berbicara banyak. Apakah kamu takut mati? Tanya Li Tianming sambil bergegas turun. Jangan takut, itu akan terjadi begitu kamu menutup mata, kata Jiang Datu sambil tersenyum. Haha, semua orang tertawa. Baiklah, aku tidak akan membiarkanmu mati. Li Tianming menarik napas dalam-dalam. Momen kecepatan hidup dan mati. Saat mereka mendekati tim yang beranggotakan 1000 orang, tim yang beranggotakan 1000 orang dari klan Dewa Langit Fantasi baru saja menerima berita. Di tengah keramaian, 2 dewa fantasi sepanjang 700 meter itu sangat mempesona. Mereka berasal dari garis keturunan kuasi kaisar, dengan matahari dan bulan sebagai nama keluarga mereka. Inilah suku inti sejati klan Langit Fantasi. Matahari bersinar. Tai Yuan. Li Tianming melihat dari jauh dan melihat mereka. 2 orang ini, yang satu hitam pekat dan yang satu lagi putih pekat. Pria berkulit putih dan wanita berkulit hitam. Seperti 2 bintang yin dan yang saling mengorbit. Meskipun wanita itu berpakaian hitam, kecantikannya bagaikan kaca hitam dan tidak memberikan kesan gelap gulita. Nuansa kehidupan suci yang agung terasa begitu menarik. Tentu, yang paling menarik perhatian Li Tianming adalah cermin yin yang besar yang dipegang mereka berdua. Kelompok dewa fantasi dari bintang Kaisar Yin yang ini jelas tahu bahwa Li Tianming dan yang lainnya akan segera tiba. Mereka telah membentuk formasi pertahanan, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin dan muram di wajah mereka, dan sangat arogan, menunggu Li Tianming dan yang lainnya untuk maju dan melawan mereka dengan kekuatan mereka. Dewa hantu adalah penghalang yang bergerak. Mereka bilang ada ribuan orang, tapi nyatanya hanya 2000. Mereka memiliki lebih dari 2000 dewa hantu, dan keahlian terbaik mereka adalah pertempuran defensif. Di antara 8 kelompok dewa, yang terkuat dalam peperangan posisi adalah klan Langit Fantasi. Mereka memiliki jumlah penduduk yang besar dan cermin yin yang milik Kaisar Langit. Apa yang perlu ditakutkan? Para tetua dari 10 tungku bintang gurun mereka semua tahu tentang tindakan Li Tianming. Sambil memberitahu mereka,
mereka juga meminta 8 kelompok dewa di Gua 9 Kehidupan di atas untuk mengirimkan beberapa orang kuat untuk mendukung mereka. Selama kita bisa mencapai keberhasilan dalam waktu singkat, kita bisa bergabung dengan bala bantuan dan menyerang dari kedua sisi. Jangan khawatir, kutu-kutu ini sudah mati. Ini serangan balik mereka yang putus asa di depan cermin Yin Yang Kaisar Surgawi. Orang-orang ini akhirnya tahu bagaimana caranya takut mati, haha. Jika kau tidak bodoh, kau tidak akan mau melawan kami, 8 dewa. Kelompok Dewa Langit Fantasi ini membentuk formasi untuk saling melindungi dan benar-benar tak kenal takut. Ini adalah permainan yang kemenangannya terjamin. Aku punya kabar baik untuk semuanya. Suara jenius berpakaian putih bersih dari klan Dewa Langit Ilusi, Taiyang Zhao, terdengar agung dan tegas. Ia menatap Li Tianming dan yang lainnya lalu berkata dengan dingin, mereka telah memutuskan untuk melancarkan serangan serentak ke Gua 9 Kehidupan. Jadi, pertempuran yang menentukan telah dimulai. Haha, begitu kata-kata ini diucapkan, semua dewa fantasi tersenyum. Mengirim orang-orang kuat untuk merebut cermin Yin Yang Kaisar Surgawi idenya memang benar, tetapi ini membutuhkan keunggulan kekuatan absolut. Jika mereka memiliki keunggulan kekuatan, apakah mereka masih perlu bersembunyi di Gua 9 Kehidupan? Prinsip ini sangat sederhana. Jadi, kita punya 2 medan perang utama. Di medan perang Gua 9 Kehidupan, musuh lemah dan kekurangan prajurit yang kuat, jadi mereka pasti akan kalah. Tapi kita punya lebih banyak pasukan di sini, dan kita juga punya artefak ilahi kosmik tingkat Dewa Tianzhen. Lagi pula, bala bantuan akan segera tiba, jadi itu bukan masalah besar. Semuanya, harap berhati-hati dan jangan meremehkan musuh. Cermin Yin Yang Kaisar sangat penting. Selama kita bisa membawanya ke sana, kita bisa mengurangi banyak korban. Klan Dewa Fantasi pada dasarnya arogan, tetapi mereka punya kebiasaan baik, yaitu ketelitian, terutama di medan perang. Mereka pada dasarnya membenci musuh, tetapi akan bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka membenci, tetapi tidak membenci. Oleh karena itu, jelaslah bahwa 2000 formasi dewa hantu mereka seperti tong besi di langit. Mereka punya keuntungan waktu dan sudah cukup istirahat. Mereka tidak perlu bertarung sampai mati dengan Li Tianming. Mereka hanya perlu mengandalkan pertahanan untuk menang. Taiyang Zhao dan Taiyin Yuan, yang berada di tengah, sedingin 2 patung, memerintah para jenius lainnya. Berdengung. 2000 dewa hantu membentuk lapisan demi lapisan pertahanan, melindungi cermin Yin Yang Kaisar seperti tong besi. Tikus. Kekuatan dahsyat Dewa Zeus muncul dari telapak tangan hitam Taiyin Yuan. Kekuatan bintang-bintang hitam ini mengalir ke cermin Yin Yang Kaisar Langit, dan bagian hitam cermin itu mulai bergejolak. Di sisi lain, Sun Zhao juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk menggerakkan cermin Yin Yang Kaisar. Mereka memang punya keunggulan, tetapi mereka tetap menggunakan senjata paling mematikan, yang menunjukkan kehati-hatian dan ketelitian mereka, yang merupakan kultivasi bawaan. Ledakan. Pola ikan Tai Chi Yin yang pada cermin Yin Yang Kaisar mulai berputar, dan warna hitam dan putih bertabrakan, membentuk lautan bintang hitam dan putih. Tabrakan terus-menerus terjadi di dalamnya, dan gemuruh tabrakan alam semesta meletus. Kekuatan mengerikan itu menenggelamkan seluruh pemandangan. 2000 dewa hantu bertahan, dan cermin Yin Yang Kaisar Langit menyerang. Mereka sungguh sempurna, sangat sulit untuk membasmi Li Tianming. Semut yang mencoba mengguncang pohon tidak tahu kekuatannya sendiri. Matahari bersinar dengan cahaya putih dan wajahnya tampak sinis. Orang-orang seperti Hengsha kuno bisa bertahan hidup karena mereka cukup kuat. Sebenarnya, penghalang alami alam semestalah yang melindungi mereka. Kalau tidak, alam semesta yang tak berujung ini adalah wilayah kekuasaan 8 kelompok dewa. Di mana tempat tinggal mereka? Taiyin Yuan menggelengkan kepala dan mendesah. Sambil berbicara, mereka masih mengumpulkan kekuatan cermin Yin Yang Kaisar. Tabrakan bintang-bintang hitam dan putih di cermin itu mengguncang langit dan bumi, meletus dengan gemuruh yang menenggelamkan seluruh hadirin. Ledakan. Cermin itu tiba-tiba meledak dengan cahaya bintang hitam dan putih, yang tiba-tiba menembus 2000 dewa hantu dan meledak ke arah Li Tianming dan yang lainnya yang datang untuk membasmi dengan kecepatan yang mengerikan. Li Tianming telah menyaksikan kekuatan senjata suci tingkat dewa ini dengan matanya sendiri. Menakutkan sekali. Minggir. Puluhan orang itu bukan orang bodoh, mereka sudah dipersiapkan sejak lama. Sebelum ini, beberapa saudara bubar terlebih dahulu, dan orang-orang terkuat seperti Li Tianming mengajukan diri untuk menjadi umpan dan menjadi target cermin Yin Yang Kaisar. Hanya dengan cara ini kita dapat melindungi saudara-saudara kita yang sedikit lebih lemah. Cahaya bintang hitam putih itu terlalu cepat dan kuat. Tepat saat ledakannya,
Li Tianming menggunakan guntur 1000 arah Meo untuk menarik beberapa orang dan tiba-tiba bergerak menjauh. Cahaya bintang hitam putih hampir menembus kepalanya, hampir meniup separuh rambutnya. Dapat dilihat betapa merusaknya jika mengenai tubuh. Ini hanyalah kekuatan yang digerakkan oleh dua anggota klan Dewa Langit Ilusi. Begitu mereka berhasil mengumpulkan kekuatan ribuan anggota klan Dewa Langit Ilusi, cermin Yin yang Kaisar Surgawi ini pasti akan mampu menembus Gua 9 kehidupan. Adegan itu mungkin seperti menuangkan besi cair ke dalam lubang semut. Minggir, apakah semuanya baik-baik saja? Lin Chaoge bertanya dengan gugup. Dia memiliki sepasang sayap yuan besar di belakangnya, dan sayap yuan kecil masing-masing seharga 67 yuan. Dia adalah seorang jenius top di Hengsha kuno. Tidak apa-apa, Li Tianming melihat sekeliling dan matanya bertemu dengan mata Lin Chaoge. Sesuai rencana, oke, dalam sekejap mata, mereka berdua memulai aksi baru. Li Tianming membawa Zizen bersamanya untuk menyerang Tai Yang Zhao dan Tai Yin Yuan, sepasang jenius kuasi kaisar yang menduduki peringkat kedua dalam daftar 10 alam semesta yang sunyi. Lin Chaoge membawa saudara-saudaranya Taigu Hengsha untuk mengganggu pembentukan klan Dewa Huantian, mencegah mereka mendukung Tai Yang Zhao dan yang lainnya serta mengepung dan membasmi Li Tianming. Wei Sheng Moran juga membantu mereka. Mereka memiliki ribuan lawan. Menyerang kedua arah sebenarnya tidak mudah, tetapi tidak ada cara lain selain bertarung. Lin Chaoge awalnya ingin bersama Li Tianming, tetapi Li Tianming masih memintanya untuk pergi ke garis depan lain untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Tanpa dia, bagaimana mungkin lebih dari 50 saudara dapat menekan ribuan Huantian? Li Tianming dan Zizen cepat. Dia adalah dewa kosmik setengah langkah, sementara Zizen sudah menjadi dewa kosmik tingkat 6. Keduanya berkuda di depan, satu di kiri dan satu di kanan, dan langsung menyerbu kerumunan orang di Huantian dari samping. Gemuruh. Sebelum Li Tianming tiba, puluhan guntur binatang buas kuno yang keluar dari tubuhnya membombardir 2000 dewa hantu. Dia pikir dia bisa membuka celah, tetapi kenyataannya di luar dugaannya. Kekuatan magis tersebut memang menghancurkan beberapa dewa hantu, tetapi dewa hantu baru segera mengisi kekosongan tersebut. Apakah mereka sudah mengoordinasikan dewa hantu sejauh ini dalam pertempuran kelompok? Li Tianming terkejut. Ini seperti dia dan Zizen menabrak tembok tepat setelah perang dimulai. Sisi lainnya bahkan lebih buruk. Lin Chaoge memimpin lebih dari 50 orang untuk menyerang dan secara tak terduga mengejutkan 2000 dewa hantu. Darah mereka mendidih dan mereka berguling sia-sia. Kedua front runtuh di awal. Tidak ada jalan lain. Li Tianming ingin membawa lebih banyak orang, tetapi jumlah murid Taiko Hengsha memang tidak cukup. Ini masalah besar. Dia dan Lin Chaoge masih meremehkan kemampuan ribuan dewa hantu ini untuk bekerja sama. 2000 dewa hantu membentuk dewa hantu pertahanan yang super besar. Mereka bersembunyi di dalam dewa hantu ini, menatap puluhan orang ini dengan cibiran, hanya ada penghinaan di mata mereka. Bangsa barbar Hengsha kuno, penduduk asli wilayah leluhur, juga ingin menghancurkan formasi langit ilusi kita. Mereka sangat imajinatif, haha. Lihat orang-orang idiot ini panik. Dengan Gua 9 nyawa yang diserang, mereka juga akan putus asa. Ribuan dewa fantasi, meskipun kekuatan individu mereka tidak sebaik lusinan orang ini, mampu memamerkan keunggulan mereka dengan membentuk formasi. Meskipun pertahanan semacam ini tidak dapat melukai lawan, cermin Yin yang Kaisar mampu. Lagi pula, kita punya banyak waktu untuk mengajak Guk-Guk jalan-jalan. Saat bala bantuan tiba, kita akan membasmi mereka dan membuat mereka menangis. Gelombang tawa datang dari formasi hantu super ini, dan setiap suara terdengar tidak nyaman. Li Tianming mencoba beberapa kali lagi, dan ia serta Zizen berhasil menerobos masuk, tetapi mereka tidak berhasil menghancurkan fondasi formasi hantu tersebut. Begitu mereka masuk lebih dalam, mereka akan benar-benar terkepung dan terjebak dalam pengepungan. Tiba-tiba dia mendongak, dan matanya bertabrakan dengan mata Tai Yang Zhao dan Tai Yin Yuan. Mereka bersiap menghadapi serangan cermin Yin yang Kaisar selanjutnya, dan di saat yang sama menatap Li Tianming dengan tatapan meremehkan. Keturunan Yan dan Huang nenek moyang kalian dibantai, meninggalkan kalian yang tidak kompeten dan telah lama tersingkir oleh sejarah. Tai Yin Yuan tertawa manis, wajahnya yang cantik dan gelap penuh dengan sarkasme yang kejam. Jangan melawan, tunggu saja kematian. Bukan hanya kau yang akan mati, tapi 30.000 lalat di Hengsha kuno ini juga akan mati. Jika kau mati, Rerun Dewa Bawah akan benar-benar sunyi, kata Tai Yang Zhao leriang. Jelas mereka bertahan dengan sukses dan memiliki keuntungan besar.
Formasi besar yang terdiri dari 2000 dewa hantu ini berdiri di hadapan Li Tianming seperti gunung besar, yang pasti membuat puluhan dari mereka kesulitan bernapas. Saudara Lin, kesenjangannya terlalu besar. Lin Chouge menatapnya dengan cemas, gairahnya kini meredup. Puluhan orang yang akan mati itu pun merasakan sesaknya keputusasaan di depan formasi hantu ini. Klan Langit Fantasi yang perkasa, dikenal sebagai klan nomor 1 di Langit Berbintang, 10 kali lebih besar dari lawan-lawannya, tetapi mereka memilih untuk bertahan bersama. Apa yang dapat mereka lakukan? Sebagai pria yang kuat, dia juga berhati-hati dan teliti. Lawan seperti ini benar-benar sulit dihadapi. Ditambah lagi, Gua 9 Kehidupan telah diserang. Pulingi mengumumkan bahwa Li Tianming telah berhasil memikat harimau itu dari gunung, yang membuat 30.000 saudara jatuh dalam keputusasaan dan tidak lagi mempercayai Jiang Feifei. Domba hitam macam ini hanya akan menimbulkan masalah di saat genting. Situasi putus asa seperti itu bahkan lebih sulit dari yang dibayangkan Li Tianming. Brengsek, mata Li Tianming memerah. Aku tidak tahan lagi. Dia hanya punya kartu truf dan ingin menyembunyikannya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi awal dari neraka. Melihat wajah-wajah puas diri dan sok tahu dari ribuan dewa ilusi di hadapannya, Li Tianming menjadi murka. Dia tiba-tiba mengambil bintang kristal merah muda yang bersinar dari ruang pendamping. Apa ini? Lin Chouge dan yang lainnya tertegun sejenak, mereka hanya merasa benda ini sangat indah. Ribuan dewa fantasi di sisi berlawanan tidak tahu apa ini. Mereka terus mencibir. Jiji, ayo, ayo. Li Tianming meraung, memegang kristal merah muda di tangannya, dan melemparkan Jiji keluar dengan tubuh Dewa Zeus sepanjang 700 meter hanya kehilangan an ketujuh. Dasar orang menyebalkan. Jiji mendengus dingin. Dalam sekejap, kristal merah muda itu menghantam pusat formasi hantu, dan di bawahnya terdapat cermin yin yang milik kaisar. Apakah orang ini datang untuk mengolok-olokku? Kata Taiyin Yuan gembira. Saat berikutnya, bintang kristal merah muda itu tiba-tiba meledak. Ledakan, bintang progenitor era pertama yang dulunya tak terbatas dan besar kini telah menjadi bintang berdiameter 100 meter. Kekuatan penghancurnya dapat dibayangkan. Ini pasti jauh lebih kuat daripada bintang neutron tingkat tak terhingga. Inilah sumber kekuatan bintang pencipta. Namanya adalah penciptaan, tetapi sesungguhnya itu adalah kekuatan penghancuran. Warna merah jambu itu pecah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, meledak menjadi lubang hitam merah jambu, membombardir susunan hantu itu. Dalam sekejap, formasi dewa hantu hancur, dan dewa hantu yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. 2000 dewa hantu meledak seketika, menjungkir balikkan dunia. Raungan yang memekakkan telinga membuat Lin Chouge dan yang lainnya tuli sesaat. Apa? Wajah 2000 dewa langit fantasi berubah drastis di tempat, menjadi pucat dalam sekejap, dan mereka menyaksikan tanpa daya saat kekuatan penghancur merah muda itu menimpa kepala mereka seperti kiamat. Mereka terlalu dekat untuk menghindar. Gemuruh. Akibat ledakan itu menghantam dan menelan tanah gunung keajaiban hitam. Para dewa langit hantu, yang baru saja puas, runtuh menjadi kembang api sambil berteriak, dan kemudian membentuk asal mula Dewa Zeus. Dimanapun kekuatan penghancur berwarna merah muda itu meledak, disitulah asal mula Zeus. Suara tangisan dan jeritan terdengar di mana-mana. Hati-hati, Tai Yang Zhao dan Taiyin Yuan adalah yang pertama terkena dan langsung terpental. Mereka hanya bisa menggunakan dewa hantu untuk melindungi seluruh tubuh mereka, tetapi mereka masih bermandikan darah dan energi yang meledak, dan mereka menghantam kerumunan dengan keras, menghancurkan beberapa dewa Zeus. Cermin Kaisar Tian Yin Yang. Dalam ledakan itu, bahkan cermin yin yang milik Kaisar Surgawi terlempar dari tangannya, berputar di udara dan menimbulkan suara dengungan keras. Asap merah muda menyelimuti segalanya. Setelah ledakan itu, yang tersisa hanya jeritan kesakitan. Trik macam apa ini? Binatang buas ini. Semua dewa ilusi menjadi asal mula dewa kosmik atau dipenuhi luka, wajah mereka muram. Pikiran mereka menjadi kosong sesaat. Sungguh sulit untuk menerima kenyataan ini. Belum lagi betapa terkejutnya seluruh Ten Desolate Star Furnace atas kejadian ini. Lin Chouge dan yang lainnya yang berada di dekatnya tercengang, menatap Li Tianming dengan tatapan kosong. Itu luar biasa. Ini pasti ledakan yang memecah kebuntuan. Puluhan orang yang hampir tewas pun menangis di tempat. Percaya pada Li Tianming, itu benar. Pada saat ini, bahkan ada seorang wanita dengan rambut hijau tua panjang yang tiba-tiba menangkap cermin yin yang milik kaisar. Semua orang melihat dan menyadari bahwa itu adalah Wei Sheng Moran. Ketika cermin yin yang kaisar jatuh ke tangannya, cermin itu tidak bergerak sama sekali.
Mungkinkah dia dari klan Dewa Fantasi? Jantung Lin Chauge bergetar. Tentu saja dia bahagia apapun yang terjadi. Di sisi lain, ketika para Dewa Fantasi melihat cermin Yin yang milik Kaisar Langit telah diambil, mereka langsung hancur. Wajah Taiyang Zhao dan Tai Yinyuan hampir terkoyak. Basmi mereka. Keduanya meraung. Li Tianming melihat masih ada cukup waktu karena dia bertindak tegas. Jadi, dia mengarahkan pedangnya ke pihak lain dan berkata dengan dingin, seharusnya aku yang mengatakan ini, semua orang dengarkan. Dia tiba-tiba bergegas menuju dewa-dewa fantasi ini. Basmi mereka. Inilah saatnya untuk lepas dari keputusasaan. Gerakan kuat Li Tianming mengejutkan para dewa fantasi yang berpuas diri di tempat, dan juga mengejutkan 8 kelompok dewa di tungku bintang 10 sunyi. Puluhan pembasmi dari Hengsha kuno matanya merah dan otaknya dipenuhi darah panas setelah mendengar raungan Li Tianming. Berdengung. Ketika Li Tianming menyerbu ke arah dua dewa kosmik tingkat ke-7, Taiyang Zhao dan Tai Yinyuan, para prajurit kematian yang dipimpin oleh Lin Chauge meraung serempak dan menyerbu ke dalam kelompok klan Dewa Langit Fantasi yang sudah runtuh. Ledakan jijik sepenuhnya menunjukkan kekuatan mengerikan dari binatang buas kuno ke-7 ini. Meskipun tampaknya tidak selengkap Ying Huo dan yang lainnya, apalagi daya mematikan Xiao Liu yang kuat, trik pemusnahan yang unik ini dapat membantu Li Tianming memecahkan banyak masalah. Dalam satu pemusnahan, lebih dari separuh dari ribuan pasang dewa fantasi diledakkan ke asal-usul Zeus di tempat. Meskipun mereka tidak mati, mereka juga kehilangan efektivitas tempur mereka. Separuh sisanya pada dasarnya trauma. Lin Feng, tanda seru. Lin Chauge berteriak di belakangnya, matanya penuh dengan panas membara. Bantu aku urus sisanya, dan serahkan mereka berdua pada kami. Li Tianming tidak menoleh, tapi dia tahu apa yang dipikirkan Lin Chauge. Dimengerti, Lin Chauge kembali ke tim penyerang dan menyerbu ke dalam kelompok Dewa Langit Fantasi yang sedang panik dengan kekuatan Dewa Zeus tingkat 7. Kali ini, tidak ada lagi formasi hantu 2000 lapis. Mereka maju lurus ke depan, menghancurkan musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Keunggulan kekuatan tempur masing-masing individu terbukti. Menghadapi sekelompok prajurit yang terluka, mereka langsung menghabisi mereka satu persatu. Faktanya, mereka telah memperoleh cermin Yin yang kaisar dan mencapai tujuan strategis mereka, jadi mereka seharusnya mundur, tetapi Li Tianming tidak melakukannya. Tujuannya adalah membasmi Huan Tian, akan sangat efisien untuk memukul guk-guk saat terjatuh. Soal timing, serahkan saja pada Yin Chen untuk mengendalikannya. Li Tianming bisa terus membasmi sampai Yin Chen mengucapkan kata mundur. Adapun yang lainnya, mereka hanya perlu mengikuti Li Tianming secara menangui buta. Inilah kemudahan yang dibawa binatang kekacauan kuno ke medan perang ini. Brengsek, pasangan Zeus tingkat ke-7 dari klan Langit Fantasi sangat marah. Cepat ambil kembali cermin Yin yang kaisar. Mereka tidak dapat membayangkan betapa ruginya jika benar-benar kehilangan artefak suci alam semesta ini. Barangkali itu akan menjadi noda dalam kehidupan mereka. Kedua pria itu menatap Wei Seng Moran dan hendak meledak ketika dua sinar cahaya turun dari atas kepala mereka untuk menekan mereka. Itu adalah Zizen dan Li Tianming. Satu untuk setiap orang. Li Tianming mengangkat alisnya dan bertanya pada Zizen. Takut padamu? Zizen menatapnya dengan tidak senang, orang yang belum menjadi Dewa Zeus. Tunggu saja, tanda seru. Li Tianming menggertakkan giginya. Seorang pria terhormat bisa dibasmi, tetapi tidak bisa dipermalukan. Bahkan jika Anda melewatkan langkah yang paling penting, Anda tidak bisa terus-terusan mengatakan itu tidak benar. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada dua anggota klan Dewa Langit Fantasi ini. Kedua di peringkat 10 alam semesta yang sunyi, hanya kalian berdua yang berhasil mencapai posisi kedua. Selama mereka dikalahkan satu persatu, akankah ada yang kedua untuk mereka? Sebelum Li Tianming mengambil tindakan, Zizen telah berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang brutal, membombardir matahari putih, langsung menjatuhkan pria dari klan Dewa Fantasi. Pasangan itu segera dipisahkan. Hanya Tai Yinyuan yang gelap namun menawan yang muncul di depan Li Tianming. Harus dikatakan bahwa kecantikan hitam ini juga memiliki pesona eksotis yang tak terlukiskan, terutama setelah mencapai tubuh Zeus, dia juga merupakan alam semesta kecil. Akan ada tabrakan antara alam semesta. Namun di mata Li Tianming, dia hanyalah makanan bagi ikan kecil. Tian Jiu ada di tanganku. Aku sungguh tidak tahu apa yang bisa kalian, klan Dewa Huan Tian, banggakan. Li Tianming mencibir dalam hatinya. Kau begitu berani, kau mencari kematian. Tai Yinyuan melirik suaminya, tatapan dinginnya tertuju pada Li Tianming. Iya, Dewa Zeus tingkat 7, tiba-tiba melompat, dan kekuatan bayangan memancar dari tubuhnya. Sesaat,
Cahaya bintang gelap bersinar. Ledakan-ledakan-ledakan. 9 pusaran hitam raksasa muncul di sekitar tubuh Zeus. Setiap pusaran sangat sunyi dan gelap, serta memiliki daya hisap yang sangat besar, bahkan ruang di sekitarnya pun terdistorsi. Li Tianming tahu bahwa ini disebut Dewa Hantu Lubang Hitam 9 Bintang, yang berevolusi menjadi lubang hitam kosmik sungguhan. Ketika mengembang, lubang hitam itu bahkan dapat menelan cahaya di sekitarnya. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Kematian Dewa Hantu ini pasti lebih besar dari nyawa si Maming. Sayang sekali Dewa Ilusi Lubang Putih tertinggi suamimu tidak bisa bekerja sama denganmu. Jika tidak, perpaduan antara hitam dan putih akan menyebabkan alam semesta menjadi kacau, yang sungguh sulit diatasi. Menggigit, mata dingin Taiyin Yuan berkilat, dan ia memegang kipas hitam di tangannya. Kipas itu memiliki taji tulang dan ujungnya sangat tajam. Kipas itu penuh dengan bayangan binatang, dan di bawahnya terdapat peta bintang. Tak diragukan lagi, ini juga merupakan artefak ilahi alam semesta. Meskipun tidak sebagus cermin yin yang milik Kaisar Langit, itu sudah cukup memadai. Mati! Taiyin Yuan berteriak dingin. Ia tahu bahwa jika ia bisa menahan Li Tianming sampai bala bantuan tiba, masih ada peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Li Tianming tidak mundur saat itu, malah serakah dan ingin membasmi mereka. Ini sebenarnya kesempatan mereka. Ledakan. Di bawah dorongannya, 9 pusaran lubang hitam dengan diameter beberapa ribu meter seperti mulut berdarah, menggigit Li Tianming dari segala arah, hampir menghalangi semua arah Li Tianming. Taiyin Yuan sendiri tersembunyi di hantu lubang hitam bintang 9, dan tak seorang pun tahu di lubang hitam bintang mana niat membasminya disembunyikan. Di bawah melahap lubang hitam ini, ruang angkasa, badai, dan bahkan beberapa asal-usul Zeus langsung dimakan dan menghilang dalam sekejap, membentuk rasa distorsi yang fatal. Sungguh level yang tinggi. Li Tianming menggenggam pedang Dong Huang emas dengan kedua tangan dan menyipitkan matanya. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Taiyin Yuan tampaknya jauh lebih kuat daripada Siming Zhengxi sebelumnya. Dia hendak memaksakan diri padanya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. Saat Li Tianming tertegun, seberkas cahaya hitam dan putih tiba-tiba datang, merobek langit dan bumi dan membombardir Dewa Hantu Lubang Hitam Bintang 9. Ledakan. Terjadi ledakan keras dan cahaya memercik. Terlihat dengan mata terbuka bahwa Dewa Hantu Lubang Hitam Bintang 9 itu meledak, dan 9 pusaran air itu terkoyak berkeping-keping oleh kolom cahaya hitam putih. Taiyin Yuan menjerit dan terpental mundur di tempat, menghantam tanah dengan keras. Ia memuntahkan seteguk darah bintang, dan sebagian besar tubuh Dewa Zeus di dadanya runtuh. Kekuatan cermin yin yang Kaisar Langit melonjak di tubuhnya seperti naga dan ular, menyemburkan semburan cahaya bintang. Bagaimana dia bisa? Taiyin Yuan menatap sosok ramping bertopeng di langit dengan ekspresi menyedihkan. Seorang praktisi Dewa Hantu, Xiao Yu. Li Tianming berbalik dan melihat Wei Sheng Moran telah menguasai cermin yin yang Kaisar. Tentu saja ia sangat terkejut. Sebelum dia sempat bergerak, Wei Sheng Moran membantunya melukai lawannya dengan parah. Kamu curang. Zizen di kejauhan hanya merasa sedikit tidak senang, tetapi ia tidak menyangka Wei Sheng Moran akan mengendalikan kekuatan cermin yin yang Kaisar Langit tanpa sepatah kata pun. Dalam sekejap, sinar cahaya hitam putih itu kembali menembus kehampaan, dan mengenai Yang Zhao yang berteriak-teriak, meledakkan Dewa Hantu kebanggaannya di tempat. Rebut kesempatan itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Li Tianming berubah menjadi badai petir dan bergegas menuju Taiyin Yuan. Taiyin Yuan baru saja bangun ketika bayangan ungu besar melintas di depan matanya. Kaki kanan sosok ungu raksasa ini dibalut ribuan cincin bintang, memadatkan kekuatan tak terhitung dari dunia Hongmeng. Dengan tubuh Li Tianming yang diperkuat, ia menendang wajah Taiyin Yuan. Ledakan. Taiyin Yuan menjerit, dan wajahnya meledak di tempat, setengah kepalanya hilang. Binatang buas dari ras Yan Huang. Debu sejarah. Kau akan binasa, teriak Taiyin Yuan tajam. Bodoh amat John denganmu. Li Tianming memegang pedang Dong Huang dengan kedua tangan dan tiba-tiba menebasnya. Di dalam pedang Dong Huang, dua bayangan dewi yang berbeda terlihat jelas muncul darinya. Satu adalah wanita pedang epoch dengan 40 lapisan simulasi, dan yang lainnya adalah wanita pedang keos dengan jutaan kekuatan. Tentu saja, yang lebih hebat lagi adalah kekuatan penghancur jiwa Bailing dan ketajaman pedang Dong Huang yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Taiyin Yuan tiba-tiba mengangkat kipas dewa untuk memblokir pedang Li Tianming. Li Tianming menggunakan pedang kedua Dewa Zeus Dao, penjara bintang abadi, dalam serangan ini. Pedang itu bagaikan penjara di langit dengan ribuan bintang,
dan langsung mengenai seluruh tubuh Tai Yin Yuan. Merobek. Tebasan ini benar-benar merobek senjata suci itu menjadi dua bagian di tempat. Tergantung. Li Tianming tidak menyangka pedang Dong Huang begitu tajam, dan dia merasa sedikit tertekan. Untungnya, di saat berikutnya, pedang Dong Huang menebas tubuh Dewa Zeus Tai Yin Yuan dengan kekuatan dahsyatnya. Pedang kejam ini tak terhentikan dan langsung membelah praktisi Dewa Hantu berbakat itu menjadi dua bagian. Ledakan. Tai Yin Yuan menjerit saat tubuhnya meledak di tempat, berubah menjadi kembang api yang cemerlang, lalu mengembun menjadi asal-usul hitam Zeus dengan diameter 70 meter, menghantam tanah. Aku Huan Tian. Bahkan pada titik ini, Tai Yin Yuan tampaknya masih memiliki gagasan tentang klan Dewa Huan Tian yang menghancurkan segalanya di hatinya. Sayangnya, dia bertemu Li Tianming. Bodoh amat John denganmu. Li Tianming memegang pedang emas raksasa di kedua tangan dan menusukkannya ke arah asal-muasal hitam Dewa Alam Semesta. Asal-usul Dewa Alam Semesta begitu kuat sehingga artefak biasa pun sulit menembusnya. Tanpa diduga, pedang Dong Huang Li Tianming bagaikan pisau yang membelah daging dan darah. Dengan bunyi embusan, pedang itu langsung menembus asal-usul Dewa Alam Semesta. Dengan baik, Tai Yin Yuan tak pernah menyangka pedang Dong Huangnya akan sekeras ini. Tiba-tiba ia teringat gunung ajaib. Mungkinkah? Tepat ketika ide gila ini terlintas di benaknya, kekuatan jiwa milik Bai Ling meledak keluar, ditambah dengan pemboman gelembung mimpi Bai Ye, gelombang ledakan dan pembasmian, tubuh roh Tai Yin Yuan yang sudah tidak lengkap hancur di tempat. Dia mati. Li Tianming bahkan tidak berhenti sejenak sebelum dia mengemasi tubuh asal-usul Dewa Zeus. Dia pria yang kompetitif. Semakin dia bersaing dengan perempuan, semakin dia peduli. Lagi pula, dia laki-laki dan tidak boleh kehilangan muka. Bagus. Dia menang. Ini berkat peningkatan pedang Dong Huang yang membuat daya mematikannya melambung tinggi. Pada saat ini, Zizen belum mengubah Sun Zhao menjadi asal mula Dewa Alam Semesta. Tapi kalau melihat situasinya, jelas cepat. Meskipun Dewa Hantu lainnya telah menjadi asal-usul Zeus, mereka tidak mati. Mata Li Tianming berubah dingin, dan kemudian dia mulai melakukan hal-hal yang membuat semua dewa fantasi marah dan takut. Tidak, tidak, ribuan asal-usul Zeus meraung. Li Tianming melesat melewati mereka bagai embusan angin. Setiap tebasan pedangnya dengan mudah menembus asal-usul Dewa Zeus, membuat jeritan dan kutukan mereka lenyap seketika. Seluruh medan perang menjadi sunyi dengan kecepatan yang mengerikan. Lin Chauge dan yang lainnya sedang membasmi, sementara Li Tianming menghabisi musuh. Bagi pedang Dong Huang Xiao Liu, langkah ini terlalu mudah, seperti memotong melon dan sayuran. Mereka tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka sedang dieksekusi dan hanya bisa menunggu untuk mati. Para dewa fantasi ini sama putus asanya seperti sekarang. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa identitas jenius mereka dan asal-usul agung para dewa fantasi semuanya sia-sia untuk sementara waktu. Begitu Anda mengupas kulitnya, mereka hanyalah domba yang harus disembelih. Bahkan matahari pun begitu terang. Di mana bala bantuan? Yang Zhao mengeluarkan batu komunikasi emas. Ketika ia melihat ribuan jenius di bintang Yin yang meninggal secara tragis, suaranya dipenuhi air mata. Maaf, kami membasmi terlalu cepat, dan bala bantuan masih jauh. Li Tianming menyapu daratan, membasmi semua orang yang menghalangi jalannya, lalu memasukkan semua mayat asal Dewa Alam Semesta ke dalam cincin Sumeru untuk digunakan. Li Tianming juga mengumpulkan semua perbekalan yang mereka bawa, termasuk beberapa dari 9 buah kehidupan yang belum dikirim. Kalimat terakhirnya membuat Tai Yang Zhao pingsan total. Ledakan. Zizen menusuk tubuhnya dengan cakar tajamnya, rambut panjang dan ekor panjang, mencabik-cabiknya hidup-hidup dan meledak menjadi asal-usul Dewa Zeus. Kau akan mati dengan menyedihkan. Yang Zhao meraung putus asa. Saat berikutnya, pedang Dong Huang milik Li Tianming menembus asal-usulnya sebagai Dewa Alam Semesta. Matahari bersinar, dan vitalitasnya juga padam dalam keputusasaan. Semenjak itu, hampir semua dari ribuan pasang dewa langit fantasi telah mati, dan hanya sedikit yang berhasil lolos. Dari benteng yang tak tergoyahkan hingga dibantai oleh Li Tianming dan anak buahnya, satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah Jiji. Setelah kehilangan Jiji untuk sementara, kekuatan tempur Li Tianming menurun drastis, tetapi masih cukup untuk menghadapi Huan Tian tingkat ke-7 dengan bantuan cermin Yin yang kaisar. Setelah Tai Yang Zhao meninggal, melihat sekeliling, medan perang dibersihkan oleh Li Tianming. Berjalan, dia melambaikan tangannya, dan para keturunan Taiko Hengsha berkumpul di sekelilingnya dengan ekspresi fanatik di wajah mereka. Lin Feng, kaulah dewa kami, kata Lin Chauge dengan galak.
Sayang sekali Park Lingyi masih menyebarkan berita di Gua 9 Kehidupan. Kau telah dikhianati, cibir Li Tianming. Dia akan menderita karena kebodohannya, kata Lin Chaoge. Kita bicara nanti saja, basmi mereka dulu. Setelah Li Tianming selesai berbicara, dia berbalik dan melirik Wei Sheng Moran, matanya penuh dengan persetujuan. Ada apa dengan cermin ini? Tanya Li Tianming. Tidak apa-apa, meskipun kekuatan yang bisa kukerahkan tidak seberapa, itu pasti berguna. Aku akan menjelajahinya perlahan-lahan di masa depan, kata Wei Sheng Moran. Dia sangat bahagia karena bisa membantu, dan itu adalah perasaan terpenuhinya makna hidup. Ada ruang khusus di dalam cermin ini. Aku bisa masuk dan menelan asal Zeus milik Huan Tian. Dengan begitu, aku tidak akan terlihat oleh arena Tiandao, bisik Wei Sheng Moran di telinga Li Tianming. Mungkinkah Li Tianming gembira? Tolong bawa itu. Aku akan berusaha memperkuatnya dalam perjalanan pulang, kata Wei Sheng Moran. Bagus. Li Tianming langsung melemparkan asal-usul Dewa Zeus yang baru saja dibasminya ke cermin Yin yang milik Kaisar Surgawi, dan Wei Sheng Moran juga memasukinya dengan tenang. Dia benar-benar pembasmi. Meskipun aku kehilangan Jiji untuk sementara, tetap saja merupakan keuntungan besar memilikinya sekarang karena aku lebih kuat. Selain itu, krisis cermin Yin yang Kaisar juga teratasi. Basmi mereka kembali. Li Tianming menoleh dan menatap ke arah Gua 9 Kehidupan, matanya berapi-api. Kota Taichangzhou, Istana Ibel Surgawi. Kota agung milik Dewa Zeus ini sekarang kacau balau. Hampir semua Zeus berada di jalan ini yang lebarnya ratusan ribu meter, menyaksikan adegan pertempuran di langit. Itu adalah adegan di mana Li Tianming bertarung memperebutkan cermin Yin yang milik Kaisar. Awalnya, mereka sama puasnya dan arogannya seperti para dewa hantu itu, sampai Li Tianming mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ledakan itu juga mengejutkan semua 8 dewa di Ten Desolate Star Furnace. Setelah hening sejenak, kota Taichangzhou dipenuhi kebisingan. Kemudian, mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat Wei Sheng Moran menguasai cermin Yin yang milik Kaisar dan memberikan pukulan mematikan kepada Tai Yang Zhao dan Tai Yin Yuan, 2 orang jenius tertinggi di Tungku Bintang 10 Sunyi. Ribuan bintang Yin yang Kaisar Tiandi semuanya mati. Untuk sesaat, mentalitas semua orang di Ten Wastelen Star Furnace meledak. Klan Dewa Fantasi Bintang Yin yang Kaisar Langit memerah dan tercengang. Pedang Li Tianming seakan memotong kepala mereka. Seluruh bintang berteriak. Namun di tengah kutukan itu, mereka punya firasat kuat bahwa segala sesuatu di Rerun Dewa bawah kemungkinan akan lepas kendali. Di dalam Istana Ibel Surgawi, para Dewa Zeus teratas terdiam membisu. Cermin Yin yang Kaisar telah hilang. Zeus, yang tingginya lebih dari 1000 meter, diam-diam menatap 2 pasangan lain dari klan Langit Fantasi. Ada 2 sosok menjulang tinggi, 1 hitam dan 1 putih. Keduanya bagaikan pusaran air di lautan bintang, dan tubuh para dewa alam semesta mereka menelan segala sesuatu di sekitar mereka. Bahkan Raja Ibel Taichang duduk cukup jauh dari mereka. Ini adalah 2 keberadaan yang menakutkan. Orang-orang dari alam leluhur memang punya cara khusus. Menurutmu bagaimana ini akan berakhir? Rerun Dewa bawah kemungkinan besar akan lepas kendali, bisik Raja Ibel Taichang. Mereka memiliki keunggulan di Rerun Dewa atas, tetapi di Rerun Dewa bawah, karena batasan usia, mereka memiliki banyak kendala. Itu sebuah keuntungan. Cermin Yin yang Kaisar pasti menjadi titik balik. Sebagai orang tua, mustahil bagi mereka untuk tidak melihatnya. Situasi telah berbalik berkat ledakan Li Tianming. Yang mendapat masalah kali ini adalah bintang Yin yang milik Kaisar Langit, jadi semua dewa kuat di alam semesta sedang mengawasi mereka. Manusia hantu itu, yang tubuhnya menyerupai pusaran putih, kehilangan anak-anaknya. Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, saya sarankan kita segera memberitahu semua orang dan mengevakuasi semua anak dari Rerun Dewa bawah. Semua orang tampak sedikit aneh saat mendengar ini. Kalian semua tahu bahwa setelah perubahan ini terjadi, satu-satunya cara aman adalah mundur. Sekalipun kita mundur, kita selalu bisa kembali. Tapi kalian semua berpikir bahwa bagi kami, 8 dewa, mundur dari medan perang kecil tanpa bertempur adalah pilihan yang memalukan, jadi mengapa kalian masih ragu-ragu? Tanya Dewa Pusaran Putih Langit. Raja Ibel Taichang, Dewa Dosa Asal, dan yang lainnya terdiam. Jelas, mereka juga setuju dengan pernyataan ini. Semua orang mengerti, tetapi mereka tahu betul bahwa dalam siaran langsung di Tiandao Arena, memaksa Zeus yang lebih muda untuk mundur akan berdampak besar. Bahkan menjadi bahan tertawaan di Star Furnace lainnya. Penghinaan semacam ini jarang terjadi dalam sejarah. Sampai saat ini, kita masih unggul dalam jumlah dan kekuatan tempur. Hanya karena perubahan tak terduga,
semua personel mundur dan menyerahkan buah 9 kehidupan. 99% orang tidak akan bisa memahaminya, kata Raja Ibel Taichang. Masalahnya, tidak ada cukup waktu untuk meminta mereka mundur sekarang. Pertarungan sudah dimulai. Dewa Dosa Asal mengangkat kepalanya. Karena sudah dimulai, mari kita bertarung sampai akhir. Siapa bilang kehilangan inisiatif berarti kalah? Segala sesuatunya masih belum diketahui. Setidaknya, orang bisa mendengar suara pertempuran hebat yang dahsyat di luar istana Ibel Surgawi, dan suara ini pasti telah menyebar ke seluruh tungku bintang 10 sunyi. 8 dewa yang marah sangat membutuhkan Zeus yang jenius ini untuk melampiaskan frustrasi dan kemarahan mereka melalui kemenangan besar. Kalau begitu, ayo bertarung. Pusaran putih Zeus berhenti sejenak, sudah waktunya untuk pertarungan sengit di sini, di Rerun Dewa atas. Setidaknya Rerun Dewa bagian atas aman. Jangan khawatir, cermin Yin Yang Kaisar memang kecelakaan. Jika terjadi tabrakan langsung, anak-anak tidak akan membiarkan ke-8 dewa itu mati. Raja Ibel Taichang menatap langit dengan tatapan dingin, lagi pula, mereka semua memiliki garis keturunan paling mulia di alam semesta. Mereka semua adalah putra dari 8 dewa. Di alam semesta yang tak berujung ini, bagi mereka, tidak ada klan bintang yang dapat melampaui 8 dewa. Rerun Dewa Bawah, Gunung Ajaib. Di dalam Gua 9 Kehidupan. Dewa-dewa kosmik muda dari zaman kuno ditempatkan di sini. Wajah mereka serius, tetapi mata mereka tampak berjuang. Terlihat jelas bahwa 58.000 keturunan dewa di luar telah bertempur, dan yang pertama memimpin adalah para monster perang dari klan Dewa Ibel. Monster-monster alam semesta yang tak kenal takut ini menyerbu masuk dari berbagai pintu masuk Gua 9 Kehidupan, memaksa para pemuda Hengsha kuno masuk selangkah demi selangkah. Tidak ada jalan keluar kecuali berjuang. Faktanya, pertempuran telah terjadi di beberapa arah dan pertempurannya sangat sengit. 8 golongan dewa memiliki keimanan yang amat tinggi. Mereka punya 5 rute serangan. Pada akhirnya, mereka semua akan berkumpul di sini, yang berarti mereka tahu betul semua tindakan kita. Kita tidak punya rahasia sama sekali dalam pertempuran ini, kita pasti kalah dan mati. Di tengah kerumunan, wajah Park Lingyi membeku dan ia menggertakkan giginya. Hanya 50.000 lawan 30.000. Kita masih punya keunggulan medan di Gua 9 Kehidupan. Ini bukan pertempuran jarak dekat, jadi tidak mudah bagi mereka untuk menerobos masuk. Jangan panik. Jiang Feifei memimpin orang-orang untuk memblokir pintu masuk sebuah gua. Di depannya ada banyak sekali monster Zeus yang ganas. Sejauh ini, dia telah membasmi cukup banyak dari mereka. Apa aku melebih-lebihkan? Pu Lingyi tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai tertawa, ia memelototi Jiang Feifei dan meraung, beraninya kau mengatakan itu padaku jika bukan karena kebodohan dan kepercayaan butamu pada orang lain. Apakah Lin Chauge dan puluhan ahli inti akan terpancing pergi tanpa mereka? Kita akan menderita kerugian besar dalam hal kekuatan tempur tingkat atas. Ini semua berkatmu, Jiang Feifei. Masalahnya belum selesai, jadi jangan menuduhku lagi, kata Jiang Feifei tanpa daya. Belum ada kesimpulannya berapa lama mimpi indahmu ini akan bertahan. Aku tidak mengerti kenapa mereka membiarkanmu, seorang wanita, memberi perintah. Apalagi yang kau punya selain kebimbangan? Kau sia-sia. Semua saudara yang tewas hari ini terbasmi oleh kebodohanmu. Geram Park Lingyi. Teriakannya berdampak besar pada mentalitas banyak orang yang melawan. Untuk sementara waktu, seluruh Taigu Hengsha berada dalam kekacauan. Banyak orang tidak dapat melihat kebenaran dan hanya mendengar Park Lingyi berteriak. Mereka merasa tertekan dan mulai meragukan Jiang Feifei. Wanita, Pu Lingyi tak tahan lagi dan berkata bersama sekelompok orang, ikuti aku akan membawamu keluar. Ya, setidaknya separuh penduduk mengikuti Park Lingyi. Mereka memilih sebuah jalan dan saat mereka bergegas keluar, mereka melihat monster-monster raksasa berlari kencang di depan mereka. Monster perang klan Dewa Ibel yang tak terhitung jumlahnya membentuk pasukan ratusan ribu, menyerbu ke arah mereka sambil meraung. Dugu Meng. Park Lingyi dan Jiang Feifei segera melihat bahwa di antara binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, ada keberadaan yang membuat mereka berdua waspada. Dia adalah seorang wanita yang diselimuti kabut hitam, jelas merupakan dewa kosmik tingkat ke-7 dari klan Dewa Ibel. Di antara monster perangnya, ada Nebula Shell, monster perang terkuat di level ini. Ia lebih tangguh daripada asal-usul Zeus dan sama sekali tak terkalahkan. Ada juga puluhan Void Dream Demon, yang semuanya monster brutal dengan sifat pembasmi. Park Lingyi mengerutkan kening dalam-dalam. Ini adalah klan Dewa Ibel terkuat di Rerun Dewa Bawah. Semua Dewa Ibel mematuhi perintahnya, termasuk Dugu Yao yang sebelumnya tewas di tangan Li Tianming.
Di antara ratusan ribu binatang buas kosmik, Pulingi telah melihat mimpi buruk virtual yang bercampur aduk. Dia hendak menerjang ke arah ini, dan tentu saja dia ketakutan dan berkeringat dingin. Berdengung. Pada saat ini, lautan bintang muncul di medan perang. Itu Nebula Shell. Ia membuka cangkangnya dan menelan Dugumeng, sekaligus menekan medan perang dan menyerbu Gua 9 kehidupan. Tubuhnya mulai berputar, bagaikan lautan bintang di langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi langit dan bumi, dan meletus dengan raungan yang memekakkan telinga. Karena Dugumeng telah muncul, 9 hantu kekanak-kanakan dari klan Yuanyi pasti sudah dekat. Kekuatan mereka berdua di medan perang lebih kuat daripada gabungan kekuatanku dan Jiang Feifei. Park Lingyi langsung berkeringat dingin. Park Lingyi, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka membawa siapapun ke Gua 9 kehidupan. Teriak Jiang Feifei dingin. Oke. Pulingi menggertakkan giginya dan menatap pasukan ratusan ribu binatang perang, dan ribuan dewa ibel dan orang-orang Yuanyi di belakang mereka. Kamu membuat keputusan yang salah dan merusak situasi yang sudah baik. Jangan salahkan aku. Memikirkan hal ini, ia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada sekelompok anggota klan di belakangnya, ini jalan buntu, ayo kita lari ke arah lain. Yang terpenting adalah bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup kita punya kesempatan untuk menyerang balik. Setelah mengatakan itu, mereka melarikan diri. Park Lingyi. Jiang Feifei masih bergegas maju bersama sekelompok orang, tetapi dia tidak menyangka Park Lingyi akan melarikan diri di tengah pertempuran, yang secara langsung membahayakan mereka. Kamu seorang pembelot dan akan diadili. Katanya dengan marah. Haha, dasar wanita tak berotak. Park Lingyi terlalu malas untuk memperhatikannya. Jelas banyak orang akan mati dalam situasi ini. Pada akhirnya, siapa yang tahu bahwa ia melarikan diri demi keselamatannya sendiri, alih-alih menyelamatkan api berharga itu untuk Taiko Hengsha. Pemandangan semacam itu tak luput dari pandangan lawan-lawannya. Di samping cangkang nebula bertabur bintang, seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul. Rambutnya panjang tergerai, kulitnya pucat, dan penampilannya seperti hantu. Di belakangnya terdapat sepasang sayap yang patah, di mana terdapat 70 mata yang sangat berbeda, masing-masing tampak seperti setan. Tak lain dan tak bukan adalah dewa jahat 9 hantu kekanak-kanakan dan sayap Shenluo Tiangui miliknya. Meng, apakah itu Jiang Feifei nomor 1 di Hengsha kuno? Suara Jiu Zigui dingin dan ringan, terdengar sangat menyeramkan. Itu dia, suara wanita muda terdengar dari cangkang nebula. Rekannya mengkhianatinya dan melarikan diri, Jiu Zigui tersenyum. Segerombolan, kata Dugumeng. Untuk lawan selevel ini, orang-orang dari bintang Kaisar Yin yang harus membawa cermin Kaisar Yin Yang, tapi itu hanya buang-buang waktu. Jiu Zigui menggelengkan kepalanya, merasa tak berdaya. Basmi dia, kata Dugumeng. Oke, mereka juga tidak suka banyak bicara. Mereka berdua dan ribuan dewa Zeus jenius di belakang mereka bergulung ke arah Jiang Feifei seperti badai hitam. Ada ratusan ribu monster perang di depan, dan suku Yuanyi ada di belakang. Suku Yuanyi bertanggung jawab atas serangan terakhir sekaligus melindungi suku Dewa Motian. Belum lagi para dewa jahat ini, bahkan ratusan ribu binatang kosmik ini saja sudah cukup sulit untuk dihadapi. Jiang Feifei telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Nebula Bay dan Void Dream Demon sudah berada di depannya, dan 9 hantu kekanak-kanakan juga sedang menatapnya. Kedua belah pihak telah bergegas masuk ke medan pertempuran. Tidak ada jalan keluar. Jiang Feifei menoleh ke belakang dan melihat bahwa di belakangnya adalah benteng terakhir mereka. Begitu garis pertahanan ini ditembus, mereka akan benar-benar kalah. Jika Park Lingyi tidak membawa anak buahnya pergi, mereka masih bisa bertahan, tetapi sekarang mereka tidak punya jalan keluar. Orang-orang di sekelilingnya juga tampak sedih di mata mereka. Beberapa dari mereka mungkin berpikir bahwa Jiang Feifei telah mempercayai orang yang salah, tetapi mereka berbeda dengan Park Lingyi. Mereka semua tahu pentingnya garis pertahanan ini, jadi mereka tidak pergi. Dengan tabrakan seperti itu, 8 dewa tentu akan hancur. Ketika Park Lingyi menoleh ke belakang, dia dapat melihat bahwa Jiang Feifei telah ditelan oleh binatang perang di langit. Bukankah biasanya kamu cukup bangga? Haha. Dia tidak merasakan simpati, tetapi malah merasa lega. Tidak ada jalan lain, ia harus mencari penjelasan atas desersinya agar dapat memberikan kepuasan moral bagi dirinya. Dia dan Jiang Feifei, yang satu maju dan yang lainnya mundur. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara gemuruh pertempuran di belakang mereka membuat kulit kepala Park Lingyi dan kelompoknya bergetar, dan mereka berlari semakin cepat. Di medan perang, Jiang Feifei dan sekelompok anggota sukunya terjebak dalam gerombolan monster yang tak berujung.
Mereka semua harus menghadapi gigitan puluhan monster Zeus secara bersamaan. Mereka benar-benar pasif, dan asal-usul Zeus pun musnah satu demi satu dalam sekejap mata. Kakak Fei Fei. Mereka panik, sedih, marah, dan bingung, melihat sosok yang bertarung sendirian melawan Xing Yunbei dan Jiu Zigui. Ia masih berada di garis depan, yang setidaknya membuktikan bahwa mereka tidak kalah. Jika Lin Chaoge dan yang lainnya ada di sini, apakah situasinya akan lebih baik? Mereka kesal. Apakah Suster Fei Fei benar-benar salah? Setelah dipukuli hingga ke asal-usul Zeus, mereka akan ditangkap. Saat itu, mereka hanya bisa berpikir liar. Adapun Jiang Fei Fei, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Jika dia tidak hati-hati, akhir hidupnya adalah asal mula dewa alam semesta, dan kematian pada akhirnya. Tunggu, dia tiba-tiba mengusir ratusan binatang Zeus dan memanjat, berlumuran darah. Pada saat itu, dia benar-benar putus asa. Pada saat ini, di atas langit, seberkas cahaya hitam dan putih tiba-tiba menembus. Sinar cahaya ini sungguh menyilaukan dan dahsyat. Hanya dalam sekejap, ia menerangi seluruh medan perang, menerangi ratusan ribu binatang kosmik. Apa? Jiu Zigui dan Xing Yunbei gemetar seluruh tubuh dan tiba-tiba mendongak. Ledakan, sinar cahaya hitam putih menerpa Jiu Zigui. Ah! 9 hantu muda meraung kesakitan dan menguap menjadi kembang api di tempat. Ledakan, asal-usul Zeus yang besar jatuh ke tanah. Dewa-dewa jahat yang paling kuat dihancurkan di tempat. Kekuatan sisa kolom cahaya hitam dan putih menghantam tanah, dan ribuan binatang perang langsung menguap. Kekuatan mengerikan seperti itu langsung memutus pertempuran di seluruh medan perang. Termasuk Jiang Fei Fei, semua orang gemetar dan mendongak, hanya untuk melihat 3 pria bertopeng jatuh dari langit. Salah satunya adalah seorang wanita yang mengendalikan cermin Yin Yang Kaisar. Mereka kembali. Artefak suci alam semesta. Kejutan dan karnaval langsung melanda semua murid Taiko Hengsha. Mata Jiang Fei Fei dipenuhi air mata. Seluruh medan perang menyaksikan pembalikan momentum yang dramatis. Suara apa itu? Saat Park Lingyi melarikan diri, seluruh tubuhnya gemetar. Ia tiba-tiba berbalik dan melihat 9 hantu kekanak-kanakan hancur berkeping-keping di tempat. Kemudian, 3 sosok ungu mendarat di medan perang dan mulai membasmi tanpa pandang bulu. Dengan baik, wajah Park Lingyi pucat dan dia tertegun. Saudara Yi, apakah kamu masih melarikan diri? Seseorang bertanya dengan canggung. Itu benar-benar cermin Yin yang milik Kaisar Surgawi. Pada saat ini, bahkan murid-murid klan Pu Lingyi menjadi bersemangat. Mereka tidak pergi sama sekali, tetapi bersorak di tempat, dan Zeus muda saling berpelukan, penuh kegembiraan. Saudara Yi, mereka berhasil. Mereka benar. Para pemuda itu begitu gembira, sampai-sampai mereka lupa melihat ekspresi Park Lingyi dan langsung berteriak di sampingnya. Mata Pu Lingyi hampir terbelalak saat melihat Li Tianming dan yang lainnya membasmi orang. Hatinya terpilin. Bukannya dia tidak ingin menang, tapi serangkaian tindakannya sebelumnya telah mendorongnya ke titik yang tak bisa kembali. Bahkan jika dia menang sekarang, dia akan tetap malu. Sekarang banyak sekali orang yang justru menertawakannya dalam hati. Betapa benarnya dia saat ini, betapa konyolnya dia sekarang. Lin Feng telah membasmi 9 hantu kekanak-kanakan. Sekarang kita kehilangan satu pemimpin di antara 8 kelompok ilahi. Peluang kita untuk menang sangat besar. Jika Du Gumeng mati di sini tanpa ada yang melindunginya, binatang perangnya akan lepas kendali. Sudah kubilang, klan Dewa Ibel adalah pedang bermata dua. Inilah kesempatan kita. Apa yang kalian semua masih lakukan di sini? Basmi mereka. Membasmi. Di sekitar Park Lingyi, para murid klan yang baru saja melarikan diri bersamanya hampir menunggu keputusannya saat ini, lalu berbalik dan bergegas keluar. Bagi Park Lingyi, melihat orang-orangnya sendiri bergegas melewatinya satu persatu merupakan perasaan dikhianati, yang membuatnya sangat kesal. Berhenti. Ia mengepalkan tinjunya dan menggeram, tetapi tak seorang pun mendengarkan. Suasana begitu kacau sehingga semua orang mengabaikannya. Sejujurnya, Suster Fei Fei memiliki pandangan yang tajam terhadap orang lain, dan ketiga sahabat dari alam leluhur ini juga setia satu sama lain dan berjuang untuk kita. Sebaliknya, Pu Lingyi lah yang menabur perselisihan di antara kita dan melakukan segala macam hal jahat. Dia bahkan baru saja melarikan diri dari medan perang. Dia telah melakukan segala macam hal tercela. Jadi, teman di saat dibutuhkan adalah teman sejati. Begitu bertemu seseorang, kau akan tahu persis seperti apa hatinya. Kita harus kembali hidup-hidup ke Taiko Hengsha dan mengungkap perilakunya yang tercela. Biarkan para tetua menghukumnya, agar dia tidak kembali dan menyalahkan kita. Kanan.
Tidak ada yang namanya orang bodoh untuk menjadi salah satu dari 30.000 dewa kosmik muda di Hengxia kuno. Begitu Li Tianming kembali, semua orang tahu tentang perbuatan jahat Pulingyi. Jiang Feifei baru saja beruntung dan memenangkan taruhan. Sebaliknya, Park Lingyi telah terjerumus dalam lingkaran pertikaian internal dan belum mampu melepaskan diri. Dia melotot marah ke arah Li Tianming. Dengan cermin yin yang kaisar surgawi di tangan, mereka seharusnya bisa menang, setidaknya di tempat ini. Tapi setidaknya mereka harus membayar harganya, dan mereka tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, mata Park Lingyi tiba-tiba berbinar. Saya telah melakukan hal yang buruk. Ketika saya kembali ke Taiko Hengxia, saya pasti akan dikritik. Jika saya dikucilkan oleh orang-orang seperti Jiang Feifei di masa depan, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Tetapi jika saya memberikan kontribusi besar dan kembali lebih dulu, lalu apa gunanya hal kecil yang saya lakukan hari ini? Ekspresi Park Lingyi tiba-tiba berubah dingin, dan dia bahkan tertawa. Jutaan bola binatang kecil itu berkaitan dengan pertumbuhan ribuan generasi keturunan Taigu Hengxia. Kau, Jiang Feifei, tidak tahu manfaatnya dan bersikap seperti orang suci di sini. Aku tidak bisa menjadi orang suci. Ketika Li Tianming pergi untuk mencegat cermin yin yang milik Kaisar Surgawi, dia menyarankan agar mereka melindungi bola binatang kecil itu terlebih dahulu sehingga mereka dapat menerobos dan mengambilnya. Tapi Jiang Feifei masih menghentikannya. Ini adalah salah satu konflik terbesar mereka. Sekarang, semua orang sibuk bertarung, dan Li Tianming serta Jiang Feifei tidak dapat menyisihkan waktu. Kalian berjuanglah, dan aku akan melakukan bagianku. Jika kalian keberatan, kita akan bertemu di Hengxia kuno. Aku hanya tidak percaya jika aku membawa kembali jutaan bola binatang kecil dan para tetua memakannya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk memuntahkannya. Memikirkan hal ini, Pulingyi menatap Li Tianming dengan dingin dan berbalik tiba-tiba. Semua orang berada di garis depan, tetapi dialah satu-satunya yang melawan arus, mencari kekayaan dan kejayaan. Bagaimana dia bisa menipu Yin Chen tentang arah yang ditujunya? Di medan perang, orang pembawa sial, keji sekali. Li Tianming awalnya ingin menghadapinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria keji ini bersikeras mencari kematian, yang membuatnya semakin tak tertahankan. Tentu saja, sebelum itu, krisis saat ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Lin Chaoge memimpin pasukannya untuk mendukung ke arah lain. Garis pertempuran masih ketat dan kemenangan besar dibutuhkan untuk mengamankan situasi. Tempat Jiang Feifei adalah salah satu dari dua medan perang terbesar. Lin Feng. Dalam keributan itu, ia bergegas menghampiri Li Tianming. Meskipun ia dalam kekacauan, kecantikan alaminya tak tersamarkan. Namun, Li Tianming berpikir, dia benar-benar keturunan keluarga istriku. Penampilannya persis seperti istrinya. Dia tampak rapuh, tetapi sebenarnya dia punya ambisi besar dan sangat tangguh. Bagaimana, tanya Li Tianming. Terima kasih banyak. Jiang Feifei tidak dapat menahan tangisnya ketika mengucapkan tiga kata ini. Li Tianming tersenyum, lalu berkata dengan serius, jangan berterima kasih dulu padaku. Ayo kita cari kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Zhou Shigui sudah mati, kuncinya ada pada Du Gumeng. Jiang Feifei berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan pergi. Li Tianming membasmi beberapa binatang perang di sekitarnya, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa cangkang nebula besar sedang menyapu keluar, jelas bermaksud untuk pergi. Ikan kecil. Li Tianming tiba-tiba memeluk pinggang Wei Sheng Moyan dan mengejar Xing Yun Bei bersama-sama. Du Gumeng bahkan menyerah pada ibel mimpi di dunia virtual dan hanya ingin melarikan diri. Banyak dewa ibel dan dewa jahat masih menghalanginya di belakangnya, tetapi orang-orang ini masih menyerang. Lagi pula, mereka masih unggul dalam jumlah, dan daya mematikan ratusan ribu binatang perang belum berkurang sama sekali. Bagian ini hanya dapat diserahkan kepada Zizen dan Jiang Feifei. Mereka memimpin pasukan mereka untuk melawan 8 kelompok dewa di medan perang darat. Di antara mereka, Zizen dan Jiang Feifei benar-benar tak terhentikan dan mereka langsung memotong jalan berdarah. Jika Park Lingyi bersedia kembali dan membantu kami, peluang kami untuk menang akan jauh lebih besar. Sayangnya, memikirkan hal ini, Jiang Feifei merasa sangat tidak berdaya. Beruntungnya, dia melihat Li Tianming telah berhasil mengejar Nebula Shell, dan hatinya pun berkobar gembira. Jika kita bisa membasminya, pasti akan menimbulkan kekacauan di antara para ibel mimpi dari alam void. Para ibel mimpi dari alam void ini lebih suka ketenangan. Jika kita kehilangan kendali dan menghadapi lingkungan yang bising, mereka akan langsung menggila dan membasmi monster perang lain di mana-mana, yang sebenarnya akan menguntungkan kita.
Jiang Feifei hanya bisa berdoa. Membasmi. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari suku pasir abadi kuno mengikuti Li Tianming dan rekan-rekannya. Cermin Yin Yang Kaisar memberi mereka harapan kemenangan sejati. Jadi, mereka juga gila. Semakin banyak mereka membasmi, semakin tinggi moralnya. Iman para dewa ibel dan dewa berdosa telah rusak parah saat ini. Banyak orang telah mengembangkan rasa jijik di hati mereka, dan efektivitas tempur mereka juga telah menurun drastis. Situasinya masih membaik. Dan di atas langit, situasi pertempuran di sana masih menjadi perhatian semua orang. Masih ingin lari, Li Tianming bergegas ke belakang Xing Yunbei secepat kilat. Ia merasakan gelombang kepercayaan diri. Ia mengulurkan tangan dan menepuk pinggang dan pinggul Wei Sheng Moyan, sambil berkata dengan penuh semangat, "Xiao Yu, tembak." "Kamu." Wei Sheng Moran memelototinya dengan wajah memerah, lalu lanjut mengendalikan cermin Yin Yang Kaisar. Selama pengejaran, pusaran air hitam putih melonjak di cermin Yin Yang Kaisar Surgawi, setelah menyerap sejumlah besar kekuatan Dewa Zeus. Pada saat ini, permukaan cermin bergetar, dan kekuatannya bisa meledak kapan saja. "Aku khawatir aku tidak akan bisa memukulmu," kata Wei Sheng Moran dengan gugup. "Aku akan melakukannya." Li Tianming menurunkannya, melesat maju, dan menendang Nebula Shell. Sangat sulit. Sial. Li Tianming merasa hampir pincang setelah ditendang kaki Lan Huang, dan darah mengucur keluar dari kakinya. Untungnya, dia punya cukup kekuatan, dan cangkang nebula yang awalnya berputar horizontal langsung berdiri, sehingga permukaan serangan cermin Yin Yang Kaisar jauh lebih luas. Ikan kecil. Li Tianming baru saja meraung, dan kolom cahaya hitam putih tiba-tiba menembus kehampaan dan menghantam cangkang nebula. Ledakan. Dengan suara keras, cahaya melesat ke langit. Cangkang nebula terlempar, menghantam tanah, dan meluncur langsung sejauh jutaan meter, menimbulkan suara gemuruh. Apakah itu rusak? Li Tianming melihat kilatan guntur di depannya, dan kemudian dia muncul jutaan meter jauhnya, menginjak cangkang nebula dengan berat. Saya melihat penyok di tengah cangkang nebula, tetapi cahaya bintang mengembun di atasnya dan cangkangnya segera diperbaiki. Sangat sulit. Wei Sheng Moran, yang sudah menjadi dewa kosmik tingkat ke-7, dapat menggunakan kekuatan cermin Yin Yang Kaisar untuk membasmi 9 hantu kekanak-kanakan dengan satu pukulan, tetapi dia tidak dapat menghancurkan pertahanan cangkang nebula. Ini menunjukkan bahwa kemampuan menyelamatkan nyawa klan Dewa Ibel terkuat ini benar-benar menakjubkan. Li Tianming mencibir. "Kau tak bisa membasmiku, jadi jangan buang-buang energimu. Gunakan artefak suci ini untuk kembali ke Gua 9 Kehidupan, tempat kau bisa membasmi lebih banyak orang. Tak perlu buang-buang waktumu di sini bersamaku." Du Gumeng sangat cerdas dan egois. Dari kata-katanya, terdengar bahwa ia sama sekali tak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Bahkan setelah Kaisar Langit kehilangan cermin Yin Yang, ia bahkan tak peduli dengan nasib 8 dewa. Bagaimanapun, tanggung jawab itu bukan miliknya. "Siapa bilang aku membuang-buang waktu?" Li Tianming melihat dan melihat Wei Sheng Moran datang. Ledakan. Xing Yunbei terbang lagi, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, Li Tianming mengangkat pedang Dong Huang dengan kedua tangan dan tiba-tiba menusukkannya ke cangkang Xing Yun. Klik, dengan suara dentuman keras, pedang Dong Huang menembusnya. Pedang Dong Huang, yang sekarang digunakan oleh Li Tianming, panjangnya lebih dari 500 meter. Meskipun ketebalan cangkang nebula lebih dari 1000 meter, panjang pedang Dong Huang sudah cukup untuk melukainya. Pada saat itu, cangkang nebula bergetar hebat, mengeluarkan teriakan yang menggetarkan jiwa yang bahkan dapat terdengar di Gua 9 Kehidupan. "Betapapun kerasnya, bisakah itu sekeras pedang Dong Huang milikku?" Li Tianming tertawa terbahak-bahak melihat ini, menghunus pedang Dong Huang, dan langsung menekan cangkang nebula di bawah kakinya. Kemudian, ia memegang pedang itu dengan kedua tangan dan menusukkannya berulang kali. Teriakan cangkang nebula memiliki efek serangan jiwa, tetapi bagaimana mungkin itu dapat menghancurkan pertahanan jiwa Li Tianming? Apa yang dulunya merupakan kelemahan kini menjadi titik terkuat Li Tianming. Di sisi lain, pedang Dong Huang miliknya dilengkapi dengan jurus membasmi jiwa bumi milik Bai Ling, dan setelah menusuk tubuh Xing Yunbei, tubuh dan jiwa rapuh Xing Yunbei langsung runtuh. Untungnya, pedang Dong Huang menelan gunung ajaib, dan kekerasannya menjadi tak terkalahkan. Kalau tidak, Li Tianming tidak akan pernah bisa melakukan ini. Begitu nebula shell pecah dari cangkangnya, ia hampir hancur. Jeritan mengerikannya membuktikan ia sudah hampir mati. Tepat saat itu, dengan suara keras, cangkang nebula akhirnya meledak, dan suara hitam tiba-tiba keluar darinya dan menghilang di kejauhan.
Bisakah kamu melarikan diri? Li Tianming meminta Wei Sheng Moran untuk kembali membantu Zizen, dan dia mengejarnya. Mendesis. Dalam kilatan petir, dia muncul di belakang Du Gumeng. Dewa Ibel tanpa binatang perang hanyalah sampah. Senyum sinis Li Tianming adalah mimpi buruk bagi Du Gumeng. Dia tiba-tiba berbalik. Seorang gadis berkulit seputih salju muncul di hadapan Li Tianming. Ia tampak bak mimpi, dengan mata sayu, tubuh ramping nan indah, dan kecantikan yang begitu memikat. Sekilas, ini tampak menakjubkan. Harus kuakui, wanita ini pantas disebut sebagai wanita tercantik di Tungku Bintang 10 Desolate. Ia memiliki temperamen murni dan penuh nafsu khas klan Dewa Ibel. Mata dan ekspresinya selalu memancarkan aura yang membuat orang berpikir tentang hal lain. Lin Feng. Du Gumeng tahu namanya. Air mata menggenang di matanya saat ia berkata lembut, aku tidak punya kebencian yang mendalam padamu. Bisakah kau memberiku jalan keluar? Aku akan segera memimpin klan Dewa Ibel untuk mengevakuasi rerun Dewa Bawah. Di bawah Tiandao Arena, seluruh Tungku Bintang 10 Desolate sedang menyaksikanmu memohon belas kasihan, kata Li Tianming. Tidak apa-apa, kata Du Gumeng. Aku punya koneksi. Li Tianming menatap langit dan tiba-tiba tersenyum dingin. Seharusnya para tetua kalian sudah menebaknya, kan aku tidak hanya ingin memenangkan pertarungan para jenius ini, aku ingin memusnahkan kalian semua. Anda, Du Gumeng mengerutkan kening. Begitu dia berbicara, Li Tianming tiba-tiba bergerak dan pedang Dong Huang menebas kepalanya. Klan tercela. Du Gumeng sangat marah sehingga dia hanya bisa membuka mata Ibel dan melepaskan beberapa Ibel mimpi virtual terakhir untuk menyelamatkan hidupnya, dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Li Tianming. Medan Perang Gua 9 Nyawa. Begitu Wei Sheng Moran kembali, Zizen muncul berlumuran darah dan bertanya, bagaimana keadaannya? Apakah Du Gumeng sudah mati? Jiang Fei juga bertanya dengan tergesa-gesa. Wei Sheng Moran hendak menjawab ketika puluhan Ibel mimpi virtual yang paling merepotkan di bawah tiba-tiba kehilangan kendali dan mulai membasmi di mana-mana. Jiang Fei tertegun sejenak, lalu kegirangan dan mengumumkan dengan lantang Du Gumeng sudah mati. Lin Feng membasminya. Ledakan. Semangat para pengikut Taiko Hengsha kembali meningkat. Zhou Shigui sudah mati. Du Gumeng juga sudah mati. Klan Dewa Ibel dan Dewa Berdosa telah menjadi lalat tanpa kepala. Kudengar dua dewa ilusi dari bintang Yin yang Kaisar Tian juga mati. Lin Feng dan anak buahnya membasmi 3 pemimpin 8 divisi dewa. Kita menang. Kemenangan atau kekalahan jenderal dalam pertempuran dapat memainkan peran yang sangat penting, terutama bagi klan Dewa Ibel. Ketika para Dewa Ibel dan para Dewa Berdosa melihat bahwa bahkan Ibel mimpi di alam kekosongan telah kehilangan kendali, pikiran mereka pun meledak. Berjalan. Mereka roboh dan mundur. Kejar dia dan basmi dia. Jiang Fei segera memberi perintah. Di gunung ajaib ini, semuanya jelas dan transparan, jadi tidak perlu khawatir tentang penyergapan, jadi tidak ada hal seperti tidak mengejar musuh yang putus asa. Jika Anda unggul, Anda harus mengalahkan guk-guk yang tertindas. Dari dikepung hingga berjuang keluar, semua penindasan dan kesedihan para Dewa Zeus muda di Hengsha kuno dilepaskan pada saat ini. Ledakan. Di medan perang yang bersinar dengan cahaya, Zeus bergegas keluar satu persatu, mengejar para dewa jahat dan 8 dewa. Dengan kematian klan Dewa Ibel, ratusan ribu monster perang saling membasmi dan melarikan diri kemana-mana. Mereka sama sekali tidak perlu ditakuti. Kemenangan gemilang meletakkan fondasi sejak saat itu. Semua dewa muda di alam semesta kuno tahu siapa yang membawa kembali kemenangan ini. Tepat ketika mereka mengejar guk-guk yang tenggelam, Li Tianming mengambil semua milik Du Gumeng dan kembali ke Gua 9 Kehidupan. Pergi ke Lin Chaoge dan dukung dia segera. Li Tianming berkata kepada Jiang Fei, Zizen, dan Wei Sheng Moran. Bagaimana denganmu? Tanya Jiang Fei. Si idiot Pulingi itu sedang mempermainkan bola binatang kecil itu. Li Tianming menggertakkan giginya. Aku akan mengurusnya dulu, lalu aku akan mencari kalian. Jangan khawatir, aku cepat. Bagus. Mereka bertiga mengangguk dan segera bersiap berangkat. Kemenangan di sini telah ditetapkan. Li Tianming tiba-tiba menghentikan mereka dan berkata, anggota klan Dewa Perang yang menduduki peringkat pertama di peringkat 10 alam semesta yang sunyi itu cukup kuat. Jangan melawannya secara langsung. Tunggu aku. 8 kelompok dewa memiliki banyak arah serangan kali ini, tetapi masih ada 2 titik serangan utama. Setelah kedua pintu masuk ini ditembus, mereka dapat menghancurkan inti tempat persembunyian para murid Hengsha kuno dan maju dengan cepat. Jika ini yang terjadi, para pengikut Taiko Hengsha pasti akan menderita kerugian besar. Kini setelah serangan Du Gumeng dan Zhou Shigui berhasil dipatahkan,
itu setara dengan mematahkan salah satu lengan 8 dewa ini. Li Tianming dan Jiang Feifei dapat mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka pada lengan lawan yang lain dan bertarung sampai mati. Di saat mereka baru saja meraih kemenangan kecil dan perlu terus maju, Pu Lingyi tidak hanya menolak membantu, tetapi juga mencuri rumah Li Tianming. Bagaimana mungkin dia bisa menoleransi hal ini? Li Tianming tidak tahan. Sambil bergegas menuju lokasi Park Lingyi, dia meminta Jiang Feifei untuk membantu menyebarkan berita dan memberitahu semua orang apa yang terjadi dan kebenarannya. Jika kebenaran terungkap, siapa yang masih bersimpati dengan Park Lingyi? Orang pembawa sial, Jiang Yulian dan Pu Lingyi, gerombolan sampah di Taiko Hengsha ini benar-benar menjijikkan. Untungnya, ada orang-orang seperti Jiang Feifei, Lin Chaoge, dan Jiang Datu, jika tidak, 30.000 jenius muda ini semuanya akan hancur. Seperti dugaan Li Tianming, para Zeus muda yang masih bertarung sampai mati, setelah mendengar tindakan Pu Lingyi, membandingkan diri mereka dengan Li Tianming, mereka bagaikan satu di surga dan satu di bumi. Sudah saatnya, dan Park Lingyi masih saja berlambat-lambat. Semua luka yang diderita saudara-saudara kita selama ini, semua ditimpakan padanya. Seru Jiang Datu, membangkitkan antusiasme dari sekelompok orang saleh. Pada saat ini, Park Lingyi dapat dikatakan sedang dalam aib. Saudara Yi, di dalam gua tempat bola binatang kecil itu berada, puluhan sepupu yang mengikuti Park Lingyi dihujani berbagai batu komunikasi. Jantung mereka berdebar kencang dan wajah mereka tampak muram. Ada apa, tanya Park Lingyi dingin. Lin Feng membasmi Du Gumeng dan meraih kemenangan besar di medan perang. Setidaknya dia mengubah ribuan 8 divisi dewa menjadi asal-usul dewa Zeus. Mendengar ini, wajah Pu Lingyi bergetar sesaat, tetapi kemudian ia tenang dan berkata kepada semua orang, jangan khawatir, jika kita membawa bola-bola binatang kecil ini kembali, kita akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Kita adalah pahlawan sejarah Hengsha kuno. Kemuliaan dan kekayaan menanti kalian semua. Dia tentu tidak bisa menangkap banyak bola binatang kecil sendirian, jadi dia butuh bantuan. Beberapa lusin orang, yang masing-masing menangkap 20.000 atau 30.000, sudah hampir cukup. Tetapi, semua orang tampak ragu-ragu. Tapi apa, tanya Park Lingyi dingin. Jiang Feifei telah memberitahu semua orang tentang situasi kalian. Sekarang mereka semua memarahi kami, menyebut kami rayap. Mereka sedang bertempur dalam pertempuran berdarah, dan kami membuat masalah. Mereka sebenarnya telah mengatakannya dengan halus. Kenyataannya, Park Lingyi telah dimarahi habis-habisan dan semua orang membencinya. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika kau kembali dengan membawa pujian, saudara Yi, kau mungkin akan diincar banyak orang. Salah satu gadis berkata dengan gugup, bagaimana kalau kita berhenti menangkap bola-bola ini, cepat pergi bertarung, lalu minta maaf kepada semua orang. Dengan begitu, seharusnya semuanya bisa. Bang! Pu Lingyi menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan separuh wajahnya meledak. Darah bintang berceceran di mana-mana, dan ia terlempar mundur, menghantam tanah beberapa kali, benar-benar tertegun. Kakak Yi, kenapa kau memukulku? Jika kau berani mengucapkan kata-kata menyedihkan seperti itu lagi, aku tidak hanya akan memukulmu, tetapi juga membasmimu. Wajah Park Lingyi muram saat ia mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata, dengar. Jika kita, Taiko Hengsha, ingin bangkit, pasti ada yang menjadi orang jahat. Jika Jiang Feifei dan yang lainnya berperan sebagai orang baik, mereka tidak akan pernah mendapatkan keuntungan nyata. Hanya jika kita berperan sebagai orang jahat, kita bisa merampas harta karun sejati ini. Sekalipun beberapa orang mengkritik kita sekarang, keturunan dan sejarah kita akan berterima kasih kepada saya, Park Lingyi, dan Anda atas pencapaian Anda selama ribuan generasi. Sekalipun kita dikutuk oleh ribuan orang, sekalipun kita mengorbankan nyawa dan menumpahkan darah kita, saya akan melakukan ini. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, para anggota klan yang mengikutinya merasa sedikit gembira, tetapi sejujurnya, kebingungan di mata mereka masih ada, karena mereka tahu dalam hati mereka bahwa melakukan hal seperti itu saat ini sangatlah tidak baik, egois, dan tercela. Di dunia ini, hanya orang-orang egois dan hina yang bisa bertahan. Mereka yang jujur mengikuti aturan adalah orang bodoh. Park Lingyi tertawa dingin. Begitu dia selesai berbicara, kilat ungu menyambar dari kejauhan dan langsung mengenai tepat di depan matanya. Ledakan, Li Tianming berlari kencang sejauh jutaan meter, dan tubuhnya yang bersinar seperti bintang sepanjang 700 meter menerobos angkasa dan tiba-tiba menendang mulut Pu Lingyi. Kau benar-benar idiot, Li Tianming meraung, dan kaki Lan Huang menghantam Pu Lingyi. Kekuatan magis alam Hongmeng tiga bakat bergetar dan meledak,
dan kekuatan daging dan darah beberapa binatang buas kuno meledak. Ledakan. Gigi Park Lingyi beterbangan, mulutnya meledak, lidahnya ditendang ke tenggorokannya, mulutnya penuh darah, dan dia terpental mundur, menghantam tembok, dan bagian belakang kepalanya meledak lagi. Ia tertegun sejenak, lalu langsung berdiri dengan marah, menatap tajam pemuda di depannya yang diselimuti kabut ungu, lalu mengumpat Lin Feng, pertempuran di luar sana sangat sengit, dan berapa banyak saudara yang berada di ambang hidup dan mati kau terus mengatakan bahwa aku, Taigu Hengxia, adalah temanmu, tetapi kau mengabaikan nyawa teman-temanmu dan hanya peduli pada kepentinganmu sendiri. Kau memerasku dulu. Li Tianming sudah pemarah, dan setelah mendengar ini, dia meledak di tempat. Bagaimana bisa ada penjahat yang tidak tahu malu seperti itu? Karena kau di sini, aku akan bertarung denganmu secara adil dan memutuskan kepemilikan bola binatang kecil ini. Jangan ragu untuk menerima kekalahanmu. Park Lingyi menggertakkan giginya dan memilih untuk bertarung. Kalau dia lari saat ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk berbalik. Dia melirik ke belakang Li Tianming. Tak ada jejak tinta, juga tak ada pesona ungu. Dia tidak takut lagi. Bukankah kau mengandalkan kedua wanita itu untuk membasmi 9 hantu kekanak-kanakan dan Dugumeng? Apa kau benar-benar berpikir kau satu-satunya di Gunung Ajaib? Aku bukan anggota klan Dewa Ibel yang kehilangan binatang perang mereka. Saat Pu Lingyi berbicara, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan, dan sepasang sayap Yuan keemasan di belakangnya tiba-tiba terbentang, dengan lebar sayap lebih dari 1 kilometer. Sepasang sayap Yuan itu bagaikan berlian yang terbakar api. Saat terbentang, terdengar suara baja beradu. Total ada 68 sayap Yuan kecil di dalamnya, bagaikan pedang emas, sangat tajam. Ini adalah sayap api burung pipit emas Tiangong. Yuan Yi jenis ini terkenal karena ketangguhannya dan daya mematikannya yang kuat. Di bawah naungan Yuan Yi ini, Pu Lingyi bagaikan dewa perang emas. Kekuatan sayap api burung pipit emas istana surgawi menyapu tubuh Dewa Zeus sepanjang 700 meter, membuat seluruh tubuhnya seperti tubuh emas dan baja, sangat keras. Kapan? Sebuah tombak, senjata suci alam semesta, muncul di tangannya, yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Asap akrilik emas yang mengalir adalah nama tombak suci ini. Tombak ini memiliki reputasi yang luar biasa di Hengxia kuno, dan para penggunanya telah menjadi pahlawan Hengxia kuno selama beberapa generasi. Sebagai salah satu jenius teratas di Taiko Hengxia, Park Lingyi memiliki popularitas yang sangat tinggi dan dikenal sebagai penerus yang paling cocok untuk Jin Yun Liuyan. 4030